BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran yang saya hormati. Senang sekali, selamat tahun baru Pak, semoga sukses di tahun ini dan minimal tahun ini kita menyelesaikan keluhan tahun kemarin Pak. Banyak keluhan di ruang rapat kita ini tahun kemarin. Semoga jadi catatan banyak buat bapak-bapak dan ibu untuk kita selesaikan tahun ini. Sebelum saya memulai yang dari lembaran presentasi, saya memperkuat testimoni teman-teman Pak tentang betapa pentingnya sosialisasi. Sama di dapil saya juga, mereka tidak tahu bahwa dengan 16.800 sebulan, seseorang itu sudah ada jaminan kematian. Kalau uangnya, jaminan itu menjadi uang, saya gambarkan kepada mereka seperti mereka memberi warisan kepada keluarganya. Itu 44 juta ya Pak ya? 42 juta ya? Di tempat saya tuh dapat kapling Pak. Harga 42 juta tuh udah dapat kapling. Saya bilang sama pedagang sayur, mau nggak kamu mewariskan kapling untuk keturunanmu? Hanya dengan membayar 16.800. Dan nggak pakai diapa-apain mendaftar Pak. Karena 3 bulan kadaluarsa saya lihat di sosmed mereka hari ini saling mengingatkan. Bayar 16.800 supaya kita bisa kasih warisan kepada anggota keluarga kita. Keren Pak, luar biasa. Nah kami harapkan ini bisa dia masifkan Pak. Dimasifkan karena udah kami buktikan bahwa itu sangat membantu sosialisasi itu. Kemudian kalau saya lihat pada paparan di sini yang ada peta Indonesianya nih loh Pak. Perlindungan pekerja rentan. Pekerja rentan tuh aneka rupa. Ada suku anak dalam, ada penderes kelapa, ada nelayan, dan macam-macam. Dari mana mereka tahu Pak? Kalau kita tidak sosialisasikan. Dari mana? Apa cukup cuap-cuap? Pak Bupati di sana banyak anak dalam, tolong dong, atau begitu aja. Saya rasa sosialisasi menjadi kunci yang Bapak tuliskan di peta ini. Betapa pangsa pasar yang sangat besar ini perlu kita sosialisasikan. Kebutuhan 16.800 tiap hari menangkap ikan, saya rasa nelayan bisa menjadi peserta. Nah sehingga yang tadi diceritakan kawan-kawan tentang perlu masif sosialisasi itu menjadi senjata baru Pak. Senjata terbarukan dari BPJS Tenaga Kerja. Kami semua bisa menolong di dapil kami masing-masing. Dan saya buktikan dengan medsos yang saya baca hari ini. Saling mengingatkan bahwa 3 bulan gratis berakhir, segera jangan sampai kita lupa dan lain-lain. Jadi ini program ketika orang tahu maka orang mau. Tak kenal maka tak sayang Pak. Sekali kenal insya Allah sayang. Itu tentang sosialisasi. Kemudian dari bahan paparan Bapak, saya lengkap dulu ke halaman 8 Pak. Ada tingkat kesehatan keuangan sesuai PMK. Rasio likuiditas JHT 50.000%. JKK 536. JP 46.000. JKM 82. Yang mana yang sehat ini Pak? Yang ribu-ribuan itu yang mana yang mengkhawatirkan? Kenapa mengkhawatirkan? Bapak cuma tulis tingkat kesehatannya aja, tapi kami tidak bisa membaca. Tolong dijelaskan ke kami, apakah yang ribuan persen kalau sekali lintas, yang ribuan persen itu aman. Tapi yang tinggal 82,27% itu sejauh mana dia mengkhawatirkan. Kemudian pada halaman 6 Pak, tentang dana operasional ya Pak ya. Bentar Pak. Untuk slide
ini, halaman 6 ini disampaikan realisasinya tahun 2022 4,23 triliun. Kemudian tahun 2021 4,11 triliun, itu untuk operasional. Melihat realisasi tersebut cukup tinggi, tapi kurang tinggi tingkat pertumbuhan yang disampaikan di slide 4. Baik dari sektor PU, BPU, dan jasa konstruksi. Sesungguhnya Pak, kemana saja penggunaan dana ini, baik tahun 2020 maupun 2021, dan bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan kepesertaan aktif. Berapa persen sesungguhnya alokasi ini, dana ini yang digunakan untuk program pertumbuhan kepesertaan. Kemudian masih terkait hal yang sama, kalau dana ini sisa larinya kemana ya Pak? Menjadi aset kah? Atau sebagai dana tidak terserap biasa, atau ke tempat yang lainnya? Itu tentang yang slide 6. Kemudian Pak, dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya dan PHK, pemerintah membuka peluang status pekerja menjadi pekerja kontrak di seluruh bidang pekerjaan. Selama ini untuk pekerja kontrak, perlindungan Jamsos yang wajib diberikan hanyalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Artinya kalau bisa status itu berganti, akan ada penurunan target pertumbuhan iuran dari JHT dan JP. Karena yang wajib cuma JKK dan JK. Kalau seandainya itu turun Pak, sejauh mana BPJS menyikapi dan terobosan apa yang akan dilakukan untuk menghindari hal tersebut seandainya ini terjadi? Tapi tetap saja menjadi badan terdahulu yang mengantisipasi perubahan status pekerja ini nanti. Itu dulu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istilahnya menarik tadi ya, membeli warisan.